Ini adalah sebuah kisah dari seorang wanita bernama Rani. Kisah yang sampai hari ini masih ia ingat dengan jelas. Tentang kamar kos murah yang menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia temui. Rani pindah ke sebuah kota kecil setelah mendapat pekerjaan baru sebagai kasir minimarket. Karena penghasilannya terbatas, ia mencari kos yang murah dan dekat dengan tempat kerja. Dari situlah ia menemukan sebuah rumah kos tua di ujung gang sempit. Bangunannya sederhana, catnya memudar, namun tampak terawat. Pemilik kos, seorang ibu berusia sekitar 60-an, menyambutnya dengan ramah. Ketika Rani bertanya kamar mana yang masih kosong, ibu itu hanya menunjuk satu ruangan di ujung lorong. Kamar nomor ke-7, yang membuat Rani heran. Harganya jauh lebih murah daripada kamar lain. Namun sebelum menyerahkan kunci, ibu kos itu berkata dengan suara pelan, "Kalau malam nanti kamu dengar suara apapun, jangan buka pintunya." Ya, Rani mengangguk. Meski ia tidak terlalu mengerti maksudnya, malam pertama terasa biasa saja sampai sekitar pukul 2 dini hari. Dari pintu kamarnya, terdengar suara ketukan pelan. Duk, duk, duk. Ketukannya lembut, seperti seseorang yang tidak ingin membangunkan penghuni lain. Rani, yang setengah mengantuk, berjalan perlahan ke arah pintu dan mengintip dari lubang kecil. Lorong itu kosong, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bayangan, tidak ada siapapun. Ia kembali tidur dengan perasaan tidak nyaman, mencoba mengabaikannya. Malam kedua, gangguan itu kembali. Namun kali ini, bukan dari pintu. Suara ketukan datang dari dalam kamar mandi kecil di sudut ruangan. Duk, duk, ketukan itu teratur, seolah-olah seseorang berdiri di balik dinding tipis. Rani mencoba berani. Ia membuka pintu kamar mandi, namun tidak ada apa-apa. Hanya rasa dingin yang tiba-tiba muncul, membuat kulitnya merinding. Ketika ia kembali ke kasur, ponselnya menyala sendiri. Layar bergerak, seperti disentuh oleh jari yang tidak terlihat. Rani mematikan ponselnya cepat-cepat, tapi ia memperhatikan sesuatu. Ada bekas embun kecil berbentuk sidik jari di layar itu, dan itu bukan sidik jarinya. Esok harinya, Rani bertemu seorang penghuni lama yang sedang pulang kerja. Wanita itu menatap Rani lama, lalu berkata, "Kamu tinggal di kamar 7? Ya, kalau kamu dengar ketukan, jangan pernah dibuka." Rani, yang semakin penasaran, bertanya kenapa. Wanita itu menghela napas panjang. Dulu ada seseorang yang tinggal di kamar itu. Dia sering dengar suara yang sama. Sampai suatu malam dia buka pintunya. Sejak saat itu, dia pergi dan tidak pernah kembali. Suaranya gemetar ketika mengatakan itu. Rani tidak berani bertanya lebih jauh. Malam keempat menjadi malam yang tidak pernah bisa Rani lupakan. Tepat pukul 2 lewat sedikit, suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini, ketukannya berbeda. Duk, 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 duk. Cepat, keras, panik, seolah seseorang sedang berlari dari sesuatu, dan memukul pintu memohon dibukakan. Rani menutup mulutnya menahan napas. Lalu terdengar suara perempuan, suara serak, pelan, tapi sangat dekat. "Tolong, tolong bukakan, aku tidak bisa kembali. Dia masih di sini." Suara itu bukan berasal dari lorong. Suara itu terdengar menempel pada kayu pintu. Rani memundurkan diri perlahan. Matanya berkaca-kaca ketakutan. Tidak ada bayangan kaki di bawah pintu, tapi suara itu semakin keras, semakin memohon. "Bukakan, aku mohon." Dengan tangan gemetar, Rani menelepon ibu kos. Setelah mendengar ceritanya, ibu itu terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Kamar 7 memang pernah diisi seorang gadis, dan dia hilang setelah membuka pintu pada malam ia dengar suara itu. Sejak itu, selalu ada suara yang mencari seseorang untuk membukakan pintu kembali." Rani langsung menutup telepon dan mengemasi barang-barangnya secepat mungkin. Ketika hendak keluar, ia menoleh sebentar ke arah pintu kamarnya. Saat itu, gagang pintu bergerak sedikit, seolah ada tangan dari dalam kamar yang mencoba membukanya. Rani berlari keluar kos tanpa menoleh lagi. Hingga hari ini, kamar nomor 7 masih kosong. Bukan karena tidak ada yang mau menempatinya, tapi karena setiap malam, dari dalam kamar itu, masih terdengar suara yang sama. Duk, duk, duk. Menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk membukakan pintunya.